pagi hari ini semangat semuanya. Ketua kelas, pimpin doa dan siapa? Silakan. Salaman. Assalam. Sebelum kita belajar, mana kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizkyana. Kenapa dia Rizkyana? Alasannya? Dia tahu? Tidak sakit? Tidak. Berarti dia? Oke, silakan duduk kembali. Bu Guru mau tanya. Sebelum berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Bangun tidur. Bangun tidur, apa lagi? Bersihkan tempat tidur, apa lagi? Mandi. Mandi, Pakai baju. pakai baju. Berarti mandinya langsung pakai baju, tidak pakai handuk. Pakai. Pakai handuk dulu, habis itu pakai baju sekolah. Habis itu setelah itu berangkat ke sekolah. Dari mana kalian bisa tahu langkah-langkah itu? Kita gunanya untuk apa? Berpikir. Jadi itu namanya berpikir komputasional. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA, kecerdasan artifisial. Coding dan KA ini berkaitan dengan apa? Komputer. Hari-hari kalian sudah gunakan itu. Bukan hanya komputer, gadget. Seperti apa gadget itu? HP. Hari-hari kalian main game pasti sudah tahu atau sudah pasti mengenal apa itu coding dan KA. Cuma kalian belum tahu. Oh, ini maksudnya coding. Oh, ini kecerdasan artifisial. Jadi hari ini Bu Guru mau perkenalkan kalian tentang coding dan KA atau kecerdasan artifisial. Ya, artifisial. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan logika secara tepat. Contohnya seperti apa tadi? Seperti langkah-langkah menuju ke sekolah. Itu menggunakan logika secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan prinsip dasar berpikir secara komputasional yang ada dalam suatu gambar dengan benar. Nanti Bu Guru sajikan gambar, kalian akan berpikir secara komputasional itu dalam LKPD. Oke, lanjut 3. Bersama dengan kelompoknya, peserta didik dapat menguraikan urutan suatu proses dengan berpikir secara komputasional. Oke, lanjut. Sekarang, tadi seperti yang Bu Guru bilang, Bu Guru akan memperkenalkan apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Coding merupakan kegiatan yang dimana kamu memberitahukan komputer apa yang harus dikerjakan untuk kamu. Sebuah kode yang ada pada skrip bisa diibaratkan layaknya bahasa sehari-hari. Coba kasih contoh Bu Guru bagaimana itu? Kode. Contoh seperti apa? Nonton bagaimana kamu perintahkan nonton gitu. Contohnya seperti apa? Kalian sering gunakan kalau mau cari sesuatu, kalian cari apa? Materi. Di mana? Di buku. Apa ya? Pasti ada perintah yang diketik, kan? Seperti buku suruh kalian, ada tugasnya kalian. Carilah ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang diperintahkan di dalam Google itu? Apa? Makhluk hidup. Apakah dia akan muncul? Iya, itu namanya coding. Jadi kita memberitahukan kepada komputer apa yang harus dikerjakan untuk kalian. Setiap kode yang kamu tulis akan membantu
komputer untuk mengetahui dan memahami apa yang kamu inginkan pada komputer. Siapa juga yang sering menggunakan Google Maps di sini? Saya. Tahu. Untuk peta-peta. Iya, untuk menunjukkan tempat menunjukkan lokasi suatu tempat. Iya, seperti Maxim, ojek online, Grab, Maxim, tak? Kalau ada alamat yang kalian tidak tahu, ketik apa di dalamnya? Alamatnya ini dituju. SD Negeri 14 Gu. Nanti dia akan mengarahkan ke lokasi SD 12 Gu. Oke. Soalnya tadi mau apa? Komputer akan menerima perintah ini dan komputer akan melakukan operasi berdasarkan perintah yang kalian tulis. Oke, yang kedua, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola dan membuat keputusan secara mandiri. Dengan kata lain, KA atau kecerdasan artifisial membantu komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Siapa yang menciptakan komputer? Manusia. Iya, manusia. Coding dan kecerdasan artifisial itu berkaitan dengan berpikir komputasional. Seperti tadi yang Bu Guru suruh kalian langkah-langkah untuk berangkat ke sekolah itu adalah berpikir komputasional. Apa sih komputasional itu? Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir secara sistematis dan logis. Apa itu sistematis? Apa tadi yang Bu Guru suruh langkah-langkah itu secara berurutan. Iya, secara berurutan. Jadi berpikir secara sistematis itu adalah berpikir secara berurutan, langkah-langkahnya secara dari awal sampai akhir dan logis. Ada apa berpikir logis? Berpikir secara realita. Iya, realita sesuai dengan kejadian yang ada. Sistematis dan logis. Logis itu yang masuk di akal. Lewat kemampuan ini atau berpikir komputasional ini, kita bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Kemudian kita juga bisa menemukan solusi yang paling efektif serta efisien untuk mengatasinya. Dalam penerapan cara berpikir komputasional, pemahaman terhadap sebuah permasalahan menjadi hal penting. Kita dapat membagi permasalahan tersebut dalam beberapa tugas dan langkah sederhana untuk manfaat berpikir komputasional. Pertama, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. apa itu? Pertama, berpikir komputasional adalah program yang bisa diperlukan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, jadi berpikir komputasional itu adalah kemampuan yang bisa kalian memecahkan suatu masalah. Ada tugas yang diberikan kepada gurunya kalian, bagaimana caranya kalian untuk menyelesaikan masalah itu? Pertama apa? Misalnya guru kasih PR, apa hal yang kalian lakukan? Kalian cari apa jawabannya di mana? Pertama, selain itu yang pertama apa dulu pasti di buku. Kalau tidak ada dalam buku, kalian cari di mana? Di Google. Sebelum di Google pasti kita bertanya dulu kepada orang tua. Itu namanya berpikir secara komputasional. Kedua apa? Coba baca. Kreativitas dan inovasi. Tersebut memungkinkan kamu untuk memecahkan sebuah masalah menjadi kompleks menjadi beberapa bagian yang kecil. Kayak tadi, langkah-langkah pergi ke sekolah dipecahkan menjadi hal-hal terkecil. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong ibu membersihkan tempat tidurku.
mandi. Tidak lupa apa? Gosok gigi. Itu susunan urutan berpikir komputasional. Oke, lanjut. Ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi. Kemampuan ini membantu kamu untuk bisa berpikir secara logis dan terstruktur. Dengan begitu, kamu pun bisa melakukan komunikasi dengan lebih efektif dan efisien. Kemampuan komunikasi dan pola pikir terstruktur juga membantu dalam menjelaskan setiap hal kepada rekan kerja atau teman-teman di dalam kelas. Pikiran berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Pemecahan masalah. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau dipahami. Dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi yang lebih kecil. Selain bangun tidur, ada yang bisa berikan ibu guru contoh kegiatan sehari-harinya kalian dari awal sampai akhir. Satu contoh. Coba kegiatannya kalian. Selain bangun tidur, apa lagi? Ya, selain kegiatan itu, maksudnya seperti kegiatan mengaji. Apa yang kalian lakukan sebelum pergi mengaji? Coba angkat tangan. Angkat tangan yang menjelaskan. Angkat tangan. Oke, Ibnu Riri. Langkah-langkahnya tersusun secara dari kecil. Apalagi coba? Mandi, berwudu. Ya. Pakaian. Iya, mandi sebelum ke tempat mengaji. Kita mandi dulu. Habis mandi kita apa? Berwudu. Sikat gigi juga harus kan? Nanti kamu berwudu tapi mulutmu masih belum disikat, bicarain temanmu, apa yang terjadi? Harum baunya. Oke, jadi habis itu menggunakan handuk, dilap dulu badannya. Setelah itu apa lagi? Menggunakan pakaian. Nah, baju koko atau baju muslim. Setelah itu apa? Dia pergi mengaji. Itulah namanya dekomposisi, pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contoh lainnya apa lagi? Membuat apa? Coba Akila membuat teh. Langkah-langkahnya pertama apa? Membuat teh. Langkah awal sebelum membuat teh, apa yang kita ambil dulu pertama? Gelas. Apa lagi yang diambil? Sendok. Apa lagi? Dengan? Apa lagi yang terakhir? Pertama sediakan dulu gelas. Setelah itu masukkan apa di dalam gelas? Gula. Apa lagi? Setelah itu kalau sudah masuk gula dengan teh, apa yang disiram? Setelah disiram air panas di apa? Diaduk. Setelah itu disajikan. Itulah berpikir komputasional secara dekomposisi, secara bagian-bagian, pemecah masalah sebagian bagian kecil. Oke, kita lanjut. Yang kedua, pengenalan pola. Pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan. Dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Kita lihat contoh yang ada di layar ini. Pola pertama apa ini? Persegi panjang. Pola kedua apa? Segitiga warnanya apa? Biru. Oke, pola ketiga apa? Segitiga warna? Nah ini warna kuning. Ya, pokoknya warna yang bisa terlihat kalian warna apa ini? Warna kuning. Diulang lagi.
sekolahnya dari awal. Apa yang kurang yang titik keluar kosong itu? Yang pertama segitiga. Segitiga. Udah warna apa dulu? Biru. Yang kedua apa yang biru? Segitiga warna biru. Iya, segitiga warna biru. Ini namanya pengenalan pola. Berpikir komputasional dalam pengenalan pola. Oke, lanjut. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Adalah nyari informasi yang tidak mengandung bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Jadi dia itu hanya poin-poin penting. Seperti tadi pergi sekolah, poin penting apa? Bangun tidur, mandi, makan, berangkat, selesai. Seperti minum teh juga, apa? Ambil gelas, siram air panas, minum teh, siram panas diaduk lalu diminum. Itu hanya hal-hal pentingnya. Namanya abstraksi, mencari informasi yang tidak relevan dan mengambil bagian penting untuk menyelesaikan masalah. Contoh kedua, aku adalah alat untuk menulis, biasanya panjang dan runcing. Aku memiliki tinta dan sering dipakai di sekolah. Apakah? Oke, lanjut. Berpikir algoritma atau algoritmik. Berpikir algoritma yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi sama dengan tadi komposisi. Menyusun langkah-langkah instruksi. Jadi pertama apa? Coba disusun. Yang kedua, gosok gigi. Yang keempat, masa mengisi baju sama pakai? Iya, bukan yang kelima. Terakhir pakai sepatu. Iya, jadi dia ini sama dengan dekomposisi, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Oke, mari kita saksikan video. Di sana tidak kelihatan. Ada video. Ini dua. Sudah bicara tadi, dekomposisi membantu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya membagi tugas dalam membersihkan gelas. Apalah mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dibedakan. Contohnya yang baru untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Pengulangan, mengulang. Abstraksi, pada hal yang penting saja. Contoh ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas. Tidak perlu memikirkan bagaimana proses pembuatan pensil. Tidak mungkin kalian menulis tugas, ini buku terbuat dari apa ya? Yang kalian fokuskan itu hanya apa? Hanya bagaimana menulis cara menyelesaikan tugas. Tidak mungkin kalian dulu berpikir, ini pulpen terbuat dari apa? Itu namanya abstraksi. Lanjut. Contoh langkah membuat
sampai matang. Itu tuh didikan air. Kedua masuk kami tunggu sampai matang. Ya masih kalau keluarkan mie dari panci pada mangkuk yang disediakan. Dia lebih tidak terlalu rinci. Kalau dekomposisi dia secara rinci atau lebih bagian-bagian yang lebih kecil, kayak ambil ini, ambil dulu sendoknya, itu dekomposisi. Kalau algoritma dia hanya poin-poin apa? Poin-poin pentingnya. Lanjut. Misi administrasi syarat contoh memasak nasi goreng. Komposisi komposisi apa yaitu alat dan itu dia secara bagi-bagian kecil. Setelah itu diulek. Panaskan minyak goreng dan bumbu. Masukkan nasi. Ada. Cek masak. Itu namanya apa? Dekomposisi. Bagian-bagian jelaskan semuanya dulu lah. Bumbu, menunya apa semua. Kayak tadi bahan alat dan langkah-langkahnya ya. Pengenalan pola dia masuk di mana? Kalau buat nasi goreng. Nasi goreng ini membutuhkan waktu 10 menit. Nah, polanya bisa kita lakukan. Ketika kita membuat nasi goreng dengan keluarga. Jadi, karena kalian sudah tahu membuat nasi goreng itu 10 menit, besoknya kalian buat nasi goreng pasti 10 menit. Itu pola yang pengenalan pola berulang. Oke, mengerti sampai di sini? Ya. Apa tadi dekomposisi? Apa? Membagi bagian jadi lebih kecil. Kalau pengenalan pola? Pengulangan pola yang dilakukan. Mengerti? Kayak tadi, kotak dulu berwarna hijau, biru, habis itu kuning. Setelah itu berulang lagi, kotak lagi, segitiga berwarna biru, terus segitiga berwarna kuning. Itu namanya pola yang berulang atau berulang. Nah, ini seperti contohnya nasi kuning lagi nasi goreng. Kalau sudah buat nasi goreng 10 menit, berarti besoknya 10 menit. Kita mengerti? Empat pilar berpikir komputasional. Pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Dalam kelompok kerja ini ada langkah-langkah yang harus kalian tulis. Ada gambarnya. Jadi itu yang pertama yang diminta dekomposisinya, berarti langkah-langkah dari bawah sampai akhir dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Pertanyaan kedua mengenai polanya. Polanya bagaimana itu? Yang ketiga abstraksi, keempat berpikir algoritma. Silakan. Angka 30.
penting. 4. Berpikir algoritma menyusun berurutan. Iya. Kegiatannya apa? Bangun tidur sampai berangkat. Sekolah. Oke, tema posisinya apa? Hasilnya kalian? Bangun tidur, rapikan tempat tidur, Nggak tahu. ambil handuk, mandi, gosok gigi, pakai sabun, Yang itu, yang memang. sepul badan, pakai handuk, pakai seragam sekolah, sarapan, ambil tas, pakai sepatu, berpamitan, pergi ke sekolah. Betul sekali, itu adalah dekomposisi, membagi bagian lebih kecil secara berurutan. Oke, lanjut mengenali polanya. Yang berulang itu apa? Kegiatan rutinmu apa saja? Sekolah 5 waktu, makan, pergi ke sekolah. Itu adalah kegiatan yang berulang setiap hari. Kita lanjut. Abstraksinya apa? Mandi, pakai baju, sekolah, sarapan, pergi ke sekolah. Iya, itu hal-hal penting tanpa memperhatikan handuk terbuat dari apa. Tidak mungkin sabun itu apa ya? Tidak mungkin kalian susun dulu cara pembuatan handuk. Tidak mungkin. Ini poin-poin penting untuk berangkat ke sekolah. Lanjut, berpikir algoritmanya. Bagaimana? Contohnya, urutkan. Bangun tidur, pergi berwudu, sholat, rapikan tempat tidur, ambil handuk, pergi mandi, gosok gigi, pakai sabun, bilas, pakai seragam Lanjut. pakai seragam sekolah, sarapan, berpamitan kepada mama atau bapak, pakai sepatu lalu berangkat ke sekolah. Iya, berarti ini adalah langkah-langkah, menyusun langkah-langkahnya untuk berangkat sekolah, tetapi dia masih menjabarkan secara rinci. Harusnya mengambil saja sebagian poin-poin pentingnya. Oke, lanjut. Refleksinya apa? Kenapa menurutmu penting membuat langkah-langkah berurutan saat bersiap ke sekolah? Menurutmu apa? Supaya kegiatan kita teratur dan terarah. Iya, supaya kegiatannya teratur dan terarah. Oke, lanjut. Yang ketiga, urutkan gambar-gambar di bawah ini. Pertama apa? Bangun tidur. Iya. Kedua? Mandi. 3. Gosok gigi. 4. Pakai seragam sekolah. 5. Menyisir rambut. 6. Sarapan. 7. Berpamitan kepada orang tua. Iya, betul. 8. Berangkat ke sekolah. Oke. Terima kasih hasil presentasi Terima dari. kasih hasil presentasi kami. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Iya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya yaitu kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam keseharian seperti berikut. 1. Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. 2. Membantu membuat keputusan yang lebih baik. 3. Mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. 4. Membantu menghemat waktu dan lebih efisien. 5. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Berpikir komputasional melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah mengerti mengenai coding, KA atau kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional. Oke. Demikianlah pelajaran hari ini. Sekarang kita tutup dengan baca doa. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doa dan siapkan. Sta'id ya Rabbi. Salam